Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali pemirsa, karena hari ini saya Julia Hartandi kembali menyapa Anda dalam program Mutiara Kolbu. Nah pemirsa, rasanya dalam kehidupan sehari-hari kita pernah ya bertemu dengan seseorang yang kelihatannya pintar sekali, tapi kita merasa tidak nyaman saat berada di dekatnya. Namun sebaliknya, pernah juga rasanya kita bertemu seseorang yang kelihatannya sederhana ilmunya, namun tutur katanya sangat membuat hati kita merasa tentram. Nah hari ini Mutiara Kolbu hadir dengan tema adab sebelum ilmu. Nah pentingnya adab sebelum ilmu. Nah ini kita akan bahas bersama narasumber kita, ada Ustadz Ikhwan Nasution. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik Mbak Julia. Baik ya Ustadz ya. Perjalanan ke sini aman lancar Ustadz? Alhamdulillah aman. Aman lancar. Nah Ustadz Iwan dan juga pemirsa TVRI Bengkulu, kita hari ini juga kedatangan nih ibu-ibu dari Majelis Taklim. Yang pertama kita sapa, ada ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba, dan juga langsung yang kedua ini ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Hidayah, ini dari Dignas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Masya Allah, cantik sekali di sore hari tapi wajahnya bersinar berseri-seri. Terima kasih sudah hadir Ibu. Semangat kita yel-yel dulu ya sebelum kita menyimak ceramah dari Ustadz Iwan. Nah, kalau Julia bilang Mutiara Kolbu sudah siap ya? Oke, kita coba. Mutiara Kolbu. Luar biasa, terima kasih Ibu. Nah Ustadz, hari ini kita membahas mengenai pentingnya adab sebelum ilmu. Nanti Ustadz boleh paparkan seperti biasa materi ceramah utamanya terlebih dahulu. Nanti kita beri kesempatan kepada ibu-ibu untuk memberikan beberapa pertanyaan. Ya Ustadz, silahkan Ustadz. Baik, makasih Mbak Julia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim yang berada di studio, dan seluruh kita semua, semoga kita dirahmati, diberkahi, dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tema kita sore hari ini adalah pentingnya adab sebelum ilmu. Bahwa dalam hadis diajarkan kepada kita akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Bahwa orang beriman yang terbaik, yang sempurna itu adalah yang paling baik akhlaknya, paling baik adabnya. Jadi orang beriman itu dikatakan dia sempurna ketika dia baik akhlaknya. Bukan banyak hartanya, tapi yang paling baik akhlaknya. Begitu juga Nabi diutus kepada kita, kepada umatnya. Kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Nabi, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi diutus kepada umat, itu salah satu tujuannya, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Maka ini diantara dalil betapa agama kita Islam sangat perhatian yang namanya adab. Maka ada nasihat para ulama salafus soleh dulu, bahwa ternyata memang jauh lebih penting adab itu daripada ilmu. Maka ada pepatah mengatakan dalam nasihat Arab itu, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Jadi adab itu lebih dahulu dibanding ilmu itu sendiri. Maka Umar bin Khattab pun mengajarkan kepada kita dalam nasihatnya, ta'addabu qabla an tu'allam. Beradablah kamu sebelum kamu belajar ilmu. Bahkan ulama-ulama pun dahulu juga mengajarkan hendaknya kita ta'allamul adab, belajarlah adab qabla an ta'allamal ilma, sebelum engkau akan belajar sebuah ilmu. Maka ini menjadi pelajaran kepada kita bahwa Islam itu ternyata mengajarkan bukan hanya sekedar jadi pintar, tapi Islam mengajarkan kepada kita ada yang lebih dahulu kita kedepankan, yaitu adab sebelum menjadi orang pintar. Karena kalau ada orang pintar tanpa beradab,
itu damage-nya, efeknya itu jauh lebih berat dibanding orang yang tak ada ilmu. Seorang katakanlah koruptor. Koruptor itu ketika dia berilmu, dia akan lebih bahaya ketimbang orang maling yang tak ada ilmu. Orang maling yang tak ada ilmu, ya mungkin dia hanya untuk sekedar makannya hari itu. Tapi ketika dia orang berilmu, tapi dia tak ada adabnya, maka dia akan lebih kerusakannya melebihi orang yang tak ada ilmu. Maka itulah pentingnya adab itu sebelum ilmu. Maka dalam Quran surah Al-Mujadal ayat 11, Allah pun mengajarkan kepada kita, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi tidak hanya disebut berilmu oleh Allah, tapi orang beriman dan orang yang berilmu, menuntut ilmu. Maka orang itu akan diangkat derajat ketika terpenuhi dua syarat. Satu, dia beriman. Tapi beriman kita diwajibkan juga berilmu. Maka iman inilah bagian dari adab. Dan juga orang yang menuntut ilmu, orang yang pintar. Maka tidak bisa dipisahkan antara iman dengan ilmu. Maka orang beriman tanpa ilmu, dia buta. Orang yang berilmu tanpa iman, dia akan pincang. Maka semuanya buruk ketika salah satu ditinggalkan. Maka iman dan ilmu tidak bisa dipisahkan. Begitulah ketika kita berbicara adab. Maka adab itu lebih dipentingkan terlebih dahulu. Maka kata ulama, Imam Ibn Mubarak, ulama salafus salih mengajarkan, kami itu belajar adab selama 30 tahun. Kemudian kami belajar ilmu 20 tahun. Maka ulama dulu itu jauh lebih lama belajar adab dibanding belajar ilmu itu sendiri. Jadi mereka lebih prioritaskan adab daripada ilmu. Karena dengan adab mereka bisa memahami ilmu. Tapi ketika dia ilmu tanpa adab, maka dia akan bisa membuat kerusakan. Maka ini menjadi pelajaran bahwa Islam itu mengajarkan tidak hanya pintar, tapi ternyata yang lebih penting dari kepintaran itu adalah adab. Maka Nabi itu, Nabi Muhammad SAW, dipuji dalam Al-Quran bukan karena rajin sholatnya, bukan karena rajin istighfarnya. Nabi itu dipuji oleh Allah dalam Quran bukan karena lama sholat malam sampai bengkak kakinya, tapi dipuji oleh Allah dalam Quran itu surah Al-Qalam ayat 4 karena akhlak Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa kata Allah? Sungguh pada dirimu wahai Nabi terdapat akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Jadi Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah itu karena keagungan akhlaknya, bukan karena ibadahnya, tapi karena keagungan akhlaknya. Dan itulah yang diajarkan kepada kita, bahwa muslim itu ternyata diajarkan yang lebih penting bagaimana berakhlak. Begini Mbak Julia, seorang orang tua, mungkin Mbak Julia sudah berkeluarga? Belum. Ketika kita berkeluarga, orang tua itu akan sepakat mencoret nama anak di kakak, bukan karena anak itu bodoh. Tak ada orang tua mencoret nama anaknya di kakak ketika anak itu bodoh. Tak ada orang tua akan marah kepada anak ketika anak itu gagal, anak itu bangkrut dan sebagainya. Tapi orang tua akan murka, marah kapan? Ketika anaknya tak beradab kepada orang tuanya, dia akan marah. Biarlah anak itu mungkin katakanlah mungkin kurang ilmunya, tapi ketika dia tinggi adabnya, maka orang tua akan jauh lebih sayang, jauh lebih bangga dibanding orang anak yang pintar tapi tak beradab. Begitu, Mbak. Luar biasa. Makanya seringkali ya Ustadz ya, anak pintar belum tentu dia ngerti adab, dan seringkali kaitannya kalau ada masalah dengan adab, seringkali orang tua bisa murka, marah. Begitu ya Ustadz. Baik Ustadz, kita jeda dulu, Ibu-ibu kita jeda dulu ya, nanti kita sambung lagi ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Mutiara Kolbu.